Hari ini tak terasa kita boleh memasuki bulan terakhir di tahun 2023. Kita boleh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kita boleh melewati satu tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya banyak sekali pengalaman indah yang boleh Bapak Ibu Saudara alami bersama dengan Tuhan. Dan marilah di sore malam hari ini kita akan sama-sama bersyukur, menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Kita akan sama-sama tundukkan kepala kita mau memberikan syukur kita mau menyatakan bahwa anugerah Tuhan sungguh mempesona di dalam kehidupan kita. Kami bawa setiap hati kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dengan membawa syukur kami rindu untuk menyatakan bahwa Engkau besar di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Dengan segenap hati, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan segenap hati kita menyatakan, Tuhan, Engkau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari jemaat Tuhan nyatakan dengan nyaring, selalu bersyukur. Yes Tuhan, anugerah-Mu yang mempesona. Haleluya, selalu dan selalu baru. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari sembah, mari sembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Anugerah-Mu mempesona, anugerah-Mu selamanya. Haleluya. Ya rala pala basiki de la baya rala basiki de ina rala basiki de ina rala baya rala pataka rala bala 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 yes siki de ya rala pala 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 siki de ya rala pala 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 siki de ya rala pala 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 siki de. Haleluya, haleluya. Biarlah setiap mulut kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap jiwa kami memuji-muji Engkau. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuat. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuat. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, betapa anugerah Tuhan mempesona setiap hati kami, sehingga kami boleh melewati hari demi hari dengan hati bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, sore malam hari ini kami rindu kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan melalui puji-pujian, melalui penyembahan kami, melalui tarian kami. Kami rindu untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Adakah sukacita di sore malam hari ini? Haleluya, karena Tuhan boleh menjadi sukacita kita dan Tuhan memberikan kita kegirangan dalam hati kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, haleluya, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat menuai yang terjadi, yang melanda seluruh. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah
bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuh yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Hey! Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuh yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Teriak sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Sudah panas? Sudah panas? Haleluya. Karena Tuhan boleh memberikan kita kegirangan hari ini, dan kita mau sama-sama menyatakan bahwa Tuhanlah maha besar di dalam hidup kita. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancur. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Hey! Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam.
Amin. Sebab Tuhan Maha besar. Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat Menghancurkan. Sekali lagi nyatakan, sebab Tuhan Maha besar. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat mengalahkan musuh. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kita dan kita boleh menerimanya dengan segenap hati. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan sama-sama menerima Injil kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan pengharapan, yang membutuhkan sukacita. Haleluya Yesus. Inilah hati kami Tuhan, kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk diproses. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dengan segenap hati kita menyatakan, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Keberanian bagi kami, Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Waktu dan tempat kepada Hamba, keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Terima kasih Tuhan. Beri keberanian
menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Menyenangkan hatimu, Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sungguh kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ini sungguh-sungguh boleh terpancar keluar mengalir dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang boleh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore malam hari ini kami boleh hadir. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kami ada dalam keadaan baik dan tiba di tempat ini untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan bersenang, Tuhan bersuka cita, dan Tuhan berkenan mendengar nyanyian pujian penyembahan kami. Sebentar bersama-sama kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Urapi setiap kami semua tanpa terkecuali agar kami dimampukan mengerti, memahami, terlebih melakukan firman. Urapi hamba dalam segala kekurangan keterbatasan hamba. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan bekerja sehingga tidak ada seorang pun yang luput dari berkat Tuhan malam hari ini. Setiap kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, selamat malam. Shalom. Sehat Bapak Ibu ya? Puji Tuhan ya. Ada yang anggota pagi datang sore tumben gitu ya. Kaget saya, Bulia datang sore gitu ya. Cukup jauh padahal ya kalau dari rumah ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari loh, semangat. Jadi pagi gitu. Jadi kepikirannya pagi. Malam hari ini saya akan membuka tema di bulan Desember yaitu The Gospel atau Injil ya. Makin kesini temanya makin simple gitu ya. Kemarin The Calling atau panggilan Tuhan. Hari ini temanya, bulan ini temanya Injil. Siapa yang belum pernah dengar kata Injil? Coba saya mau tanya Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini, siapa yang sampai sekarang belum pernah mendengar kata Injil? Oh, sudah pernah dengar semua. Ya, Bapak Ibu Saudara di tempat ini siapa yang sudah paham apa itu Injil? Oh, sudah paham semua atau gimana nih? Yang sudah paham angkat tangan. Yang belum paham angkat tangan. Yang punya tangan angkat tangan. Kita akan buka ayatnya yuk, cepat saja. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Karena ayatnya pendek, 2 ayat saja. Jadi kita langsung baca bersama-sama ya. Ayatnya ini Natal banget pokoknya ya. Sudah rasanya itu ini cuacanya sudah dingin-dingin gitu kan. Nah, sini nuansanya udah Natal sekali ya. Bapak Ibu kalau Natal seneng enggak? Seneng ya, apalagi yang kerja gitu kan siap-siap dapat THR gitu kan. Wah, rasanya semangat. Ya, Lukas 2 ayat 10 11 yuk kita baca bersama-sama 2 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ini adalah perkataan malaikat kepada para gembala. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup tahun 2023 dengan tema Injil, ayatnya diambil dari sini. Nah pertanyaannya, dari mana ada kata Injil di sini? Di mana kita menemukan kata Injil dalam ayat yang barusan kita baca tadi? Karena ayat ini, kalimat yang ada di sini tidak menuliskan kata Injil. Lalu kenapa temanya adalah Injil? Di mana kita bisa menemukan kata Injil? Ada di kata memberitakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi malaikat berkata, "Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu." Nah, memberitakan ini kata aslinya adalah euangelizo. Euangelizo ini artinya menyiarkan kabar baik. Jadi di dalam kata euangelizo ini ada kata euangelion, tapi karena ini kata kerja menjadi euangelizo, jadi kabar baiknya itu dikabarkan begitu. Makanya menjadi menyiarkan, mewartakan kabar baik. Nah, kabar baik itu euangelion. Atau kita biasa mendengarnya dengan sebutan Injil, itu euangelion atau kabar baik ya. Jadi kabar baik ada di kata memberitakan. Tersembunyi di sini ini ada kata kabar baik atau Injil. Kata ini kita tuh sudah sering dengar loh Bapak Ibu.
Bahkan kalau kita mau teliti, dari Januari sampai November, kata Injil mungkin selalu disebutkan oleh pembicara, termasuk saya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, silakan setel lagi di YouTube dari Januari sampai November satu-satu tiap minggu, cek ada berapa kali kata Injil disebutkan. Hampir selalu kata Injil ini muncul. Namun sudahkah kita semua memahami dengan benar kata Injil ini? Injil itu apa? Padahal kan Injil ini tuh pegangannya kita Bapak Ibu. Setuju? Injil ini pondasi buat kita. Amin. Ya, sebelum kita bicara hal-hal yang lain, Injil itu dasar dari segala sesuatunya. Oleh karena itu, tahun 2023, temanya Growing Deeper with Christ, bertumbuh semakin dalam dengan Kristus, ditutup dengan yang paling basic, paling dasar, Injil. Ya. Paulus pernah menuliskan dalam surat kepada jemaat di Roma, bahwa dia memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bawah-bawahnya nanti baca sendiri ya, biar cepat. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saya tanya, berapa banyak di antara kita yang punya keyakinan kokoh terhadap Injil? Angkat tangan. 1, 2, puji Tuhan. Yang ragu, angkat tangan. Ini contoh loh ya, bukan saya ragu. Tidak ada, puji Tuhan. Yang bingung angkat tangan. Bapak Ibu Saudara, Injil kita udah sering dengar. Tapi pertanyaannya, kita ngerti nggak? Paham Om, Injil itu kabar baik, puji Tuhan. Kalau sudah paham, Bapak Ibu percaya nggak dengan kata Injil itu? Percaya nggak dengan Injil itu? Karena kalau Bapak Ibu Saudara tidak meyakininya, bagaimana kita mau mewartakannya? Saya ulang sekali lagi. Paham nggak Injil itu apa? Tahu Om, Injil itu kabar baik, good news. Puji Tuhan. Kalau sudah tahu, percaya enggak? Karena kalau kita tidak meyakininya, bagaimana kita mau mewartakannya? Jadi paham dulu, setelah paham, kita yakin. Setelah kita yakin, kita beritakan. Paulus sama. Dia tahu dulu apa itu Injil. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, siapakah engkau ini dalam cahaya yang begitu terang itu? Dia mendengar suara, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tiba-tiba rontok semua egonya, rontok semua kegagahannya. Menjadi seperti orang yang tidak bisa apa-apa. Dalam tuntunan Gamaliel, dalam tuntunan seorang yang sangat paham hukum Taurat, sangat paham perjanjian lama seperti apa. Tiba-tiba seperti orang yang gak ngerti apa-apa. Karena berhadapan langsung dengan Yesus. Setelah itu dia memahami Injil. Setelah dia memahami Injil, dia memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Begitu dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, dia mewartakan Injil kemanapun dia ada. Kebiasaannya Paulus itu kalau datang ke sebuah kota, dia masuk dulu pertama di rumah ibadat, di sinagoge, rumah ibadatnya orang Yahudi. Di situ dia mewartakan, dia ini ngelotok Bapak Ibu, hukum Taurat itu ngelotok Rasul Paulus. Dia masuk dulu ke sinagoge, dadar. Kalau di situ orang-orang sakit hati, tersinggung, dia diusir, baru dia pergi kemana-mana. Kadang ke kota, pusat kota, kadang ke pasar. Tapi yang dia datangi pertama kali, pasti sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi. Di situ dia mewartakan Injil. Kental tenan. Karena dia punya keyakinan yang kokoh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu punya keyakinan yang kokoh enggak tentang Injil? Om Lili, gimana Om? Yakin enggak Om? Kayak Om Lili misalkan nanti ya, setelah ketemu dengan perempuan yang pas gitu kan. Sebelum melangkah ke jenjang yang dilanjutkan, aku yakin tenan ora roh aku gitu kan. Ini orang yakin, ojo gitu kan. Tapi ini yakin, ayo gitu kan. Jadi yakin ini langkah yang harus kita lewati. Yakin dulu enggak dengan Injil. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara selama kita jadi Kristen, enggak yakin tentang Injil. Atau jangan-jangan lebih parah lagi, enggak ngerti tentang Injil. Jadi PR saya bulan ini, di awal bulan, PR saya adalah meyakinkan Bapak Ibu Saudara mengenai Injil. Ya. Kita nggak akan bahas ayat yang ini, karena ayat ini saya cuma mau ngambil ininya aja.
Yang kita bahas tetap ayat emas kita ya, Lukas pasal 2, 10, 11 tadi. Yang pertama yang mau saya bagikan pada Bapak Ibu Saudara, Injil itu bukan datang dari manusia, tapi datang kepada manusia. Katakan datang kepada manusia. Datang kepada manusia. Bukan dari manusia. Jadi Injil itu bukan karangan manusia. Injil itu datang kepada manusia. Bukan dari manusia. Bukan manusia yang bikin. Manusia yang menerimanya. Ya. Ayatnya Lukas 2 ayat 10. Malaikat berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu. Malaikat menyiarkan kabar baik. Ya. Jadi para malaikat menampakkan diri. Kita tahu ceritanya, gembala-gembala tiba-tiba ketakutan dalam sinar yang begitu terang itu, mereka gentar ketakutan. Malaikat bilang, jangan takut. Ojo wedi. Yen dadi putrane Gusti. Wah. Ada lagunya itu Om Lili ya. Ojo bingung. Bener tuh? Ojo wedi yen dadi putrane Gusti, malah karaoke atau jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu. Jadi malaikat itu menampakkan diri dan mengatakan, aku memberitakan kepadamu. Atau aku menyiarkan berita baik. Karena dalam kata memberitakan tadi kan ada kata berita baik atau kabar baik. Jadi aku menyiarkan berita baik. Aku mengumumkan kabar baik kepadamu. Membawa kabar baik kepadamu. Jadi kabar baik itu datang dari surga kepada manusia. Kabar baik itu bukan dari manusia, dikarang oleh orang, tapi kabar baik atau Injil itu datang dari surga kepada manusia. Bangga enggak punya Injil? Halo? Bangga Bapak Ibu. Datangnya dari surga. Bukan karangan manusia, tapi dia datang dari surga. Sebenarnya Injil itu apa? Kata Injil itu sendiri artinya apa sebenarnya? Kita ngomong artinya dulu ya. Jadi Injil atau Evangelion itu kabar baik. Kalau kita bicara bukan cuma kekristenan, kita bicara umum. Di dalam sejarah atau konteks histori begitu, Evangelion itu berbicara mengenai berita atau pesan yang penting. Itu kabar baik atau Evangelion. Baru kemudian ketika kata Evangelion atau kabar baik itu sering dipakai oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus di surat-suratnya, baru orang Kristen menyebut kabar baik itu sebagai Injil. Memakai itu untuk menyebut berita keselamatan kita. Tapi kalau konteks historinya, sejarahnya, ini bukan kata yang hanya didominasi atau bukan didominasi, dimonopoli oleh orang Kristen, bukan. Jadi kabar baik itu banyak dipakai oleh kalangan-kalangan orang Yunani, orang Romawi. Ya, jadi Injil atau kabar baik itu berita atau pesan penting. Dalam budaya Yunani kuno, ini sering dipakai untuk menggambarkan pengumuman atau berita gembira tentang kemenangan perang. Jadi misalkan satu bangsa berperang pasukannya, maka orang-orang di kota itu atau di tempat itu akan menantikan apakah pasukannya menang. Gitu. Nah, akan ada satu orang biasanya akan berkuda, mereka akan mengabari kotanya atau mengabari bangsanya bahwa mereka menang. Gitu. Mereka berkuda lalu mereka tiba-tiba teriak, kita menang. Nah itu pembawa kabar baik namanya. Ya, kalau dalam konteks perang. Atau berbicara mengenai berita tentang kelahiran seorang penguasa. Kalau rakyat jelata itu bukan masuk kategori Evangelion. Tapi kalau kelahiran seorang penguasa, anaknya raja, nah itu masuk kategori Evangelion. Ya, atau ketika ada pengumuman berita yang penting bagi masyarakat umum, nah mereka menggunakan kata Evangelion. Jadi Injil atau kabar baik itu pasti beritanya penting. Nah, Perjanjian Baru menggunakan kata ini sering dipakai untuk menggambarkan berita mengenai keselamatan. Kabar keselamatan. Kabar baik. Tapi kalau konteks umumnya ini, berita atau pesan yang penting. Nah, kalau kembali lagi ke sini, berarti pesan penting Injil itu datangnya bukan dari dunia, bukan dari manusia, dikarang, tetapi pesan penting itu datangnya dari surga kepada manusia.
Percaya Bapak Ibu? Percaya? Jadi Injil adalah pesan penting, berita penting. Apa beritanya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini berita pentingnya, ini kabar baiknya. Jadi kabar baiknya adalah juru selamat itu telah datang. Yesus yang adalah Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi ya, Mesias atau Kristos yang diurapi. Nah, ia adalah Tuhan. Jadi kabar baik atau Injil itu isinya adalah bahwa juru selamat itu telah datang. Yesus Kristus, juru selamat. Kalau juru masak itu orang yang memasak. Kalau juru mudi berarti orang yang mengemudikan. Lah kalau juru selamat berarti orang yang menyelamatkan. Nah, yang menyelamatkan itu telah datang. Namanya Yesus, dialah Kristus itu yang diurapi. Ia adalah Tuhan, lahir di kota Daud. Nah, kabar ini datang kepada manusia. Dan indahnya lagi, bukan cuma kabarnya yang datang, tapi pribadinya yang datang. Hari ini telah lahir bagimu. Betul memang malaikat mengabarkan kabar baik ini. Tapi kenyataannya, pribadi itu sungguh-sungguh telah datang. Jadi kabar baiknya ini juga membawa pribadinya yang datang. Bapak Ibu Saudara, pertama yang saya bagikan bahwa kabar ini datang bukan dari manusia, tapi datang kepada manusia. Apa makna pentingnya? Makna pentingnya begini Bapak Ibu. Kabar baik ini tidak datang dari manusia, tidak datang dari Petrus, tidak datang dari Rasul Yohanes, dari Rasul Yakobus, tidak datang dari Rasul Paulus, apalagi Daniel Raharjo. Sopo Daniel Raharjo? Saya tuliskan di sini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu Saudara ngerti bahwa Injil itu bukan karangannya Petrus. Injil bukan karangannya Yohanes, bukan karangannya Yakobus atau karangannya Paulus yang tulisannya memenuhi perjanjian baru. Bukan. Injil itu bukan datang dari dunia ini, bukan karangan orang, bukan karangan manusia, tapi Injil itu datang langsung dari Tuhan melalui pembawa pesannya, yaitu para malaikat. Kabar baik ini datang kepada manusia, bukan kabar baik yang datang dari manusia. Jadi kita satu, bangga dulu sama Injil. Injil ini asli buatan surga. Amin. Bukan ciptaan karangan orang. Enggak. Injil ini yang bawa langsung para malaikat, yang jadi messengernya Tuhan. Jadi pembawa pesannya Tuhan. Datang langsung dari Tuhan, datang kepada manusia. Yang pertama itu dulu. Kalau kita memahami Injil, karena gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjadi Kristen, tapi tidak bersuka cita karena kita jadi Kristen, berarti kita nggak paham Injil itu apa. Karena tadi dikatakan hari ini aku memberitakan kesukaan besar. Jadi kalau Kristen memahami Injil ini, harusnya ada kesukaan besar Bapak Ibu Saudara. Harusnya ada kesukaan besar. Jadi yang pertama yang harusnya bikin kita bangga adalah Injil ini bukan dari manusia. Injil ini kepada manusia. Bukan dibuat oleh orang, tapi dibuat langsung, datang langsung dari Tuhan. Yang kedua, cepat Bapak Ibu, ya. Injil itu bukan disambut dengan kesukaan besar, tapi membawa kesukaan besar. Injil itu bukan disambut dengan kesukaan besar, tapi membawa kesukaan besar. Jadi kalau kita mau merayakan Natal, mari kita mempersiapkan ibadah Natal kita. Kita harus membuatnya semeriah mungkin. Kalau masih harus membuatnya semeriah mungkin, kita masih belum memahami Injil. Maksudnya gimana? Apa kita bikin Natalan sederhana saja? Enggak masalah, sederhana saja. Nanti Bapak Ibu Saudara, saya berharap di akhir khotbah ini bisa menangkap maksud saya. Jadi Injil itu bukan disambut dengan kesukaan besar, tapi membawa kesukaan besar. Ayatnya,
Malaikat tadi bilang, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar itu apa? Kesukaan besar itu bahasa aslinya kara megas. Kara itu bukan santan Bapak Ibu, bukan ya. Kara itu sukacita ya. Megas atau mega itu besar. Jadi kalau kara megas itu adalah kesukaan besar, great joy, sukacita yang besar. Jadi fakta bahwa Yesus Kristus datang ke dunia, juru selamat manusia, Yesus Kristus Tuhan itu seharusnya mendatangkan kesukaan besar. Saya percepat aja. Ada fotonya siapa ini ya? Saya bahas nantilah ya. Kara itu sukacita. Kara itu apa? Sukacita. Katakan sukacita. Nah, berlimpah sukacita di hatiku. Ada lagunya itu juga ya. Nah, nanti kita karaoke lagi ya. Jadi kara itu kata benda Yunani yang menggambarkan perasaan senang, gembira, sukacita. Senang, happy, gembira di dalam diri. Nah, tapi kara, kata sukacita dalam perjanjian baru, itu sesungguhnya selalu digunakan, perhatikan, selalu digunakan untuk menandakan perasaan bahagia yang didasarkan pada realitas spiritual. Bukan realitas jasmani, tapi realitas spiritual. Artinya sukacita ini munculnya tidak bergantung pada apa yang terjadi. Tidak bergantung pada situasi yang di luar. Kita pernah bahas kemarin beberapa bulan yang lalu. Sukacita itu mempengaruhi yang di luar atau dipengaruhi dari luar. Sukacita itu mempengaruhi yang di luar atau dipengaruhi yang di luar. Mempengaruhi yang di luar. Jadi sukacita itu, joy atau kara, itu datangnya dari dalam Bapak Ibu. Jadi kalau yang karena kita dapat THR, itu bukan kara. Itu bukan kara, karena ada pengaruh dari luar. Karena kita ditraktir, nah itu bukan kara. Karena datangnya dari luar. Karena kita dapat undian sepeda motor, happy, ya itu bukan kara. Kara itu adalah kalau misalkan walaupun mau berangkat gereja, tiba-tiba hujan, tapi kita tetap antusias berangkat gereja, mau pakai mantel kah, mau gimana, ada sukacita, ada damai. Nah itu kara, datangnya dari dalam, tidak terpengaruh apa yang di luar. Nah, jadi tadi kara ini kan sukacita, kara megas tadi kesukaan atau sukacita yang besar. Ya, lalu kenapa saya pakai foto ini? Saya rindukan gereja itu ya begini ini loh. Ada yang senyum, sukacita kalau senyum kan. Kalau ini anteng ini kan, sukacita itu kan tidak harus tertawa tuh. Benar enggak Mas Kren? Bapak Ibu kalau punya sukacita dalam hati, itu artinya bahkan melewati badai pun kalem baik gitu. Santai gitu. Tegang tetap, mikir tetap, tapi percayalah pasti Tuhan juga, yang ini juga akan lewat gitu kan. Nah gitu loh maksudnya, itu kara. Santai gitu, tenang. Kenapa? Karena ada sukacita dari dalam hati bahwa Allah bersama-sama dengan saya. Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Kadang-kadang sukacita itu juga diekspresikan dengan sedikit lebay gitu ya. Kayak ekona gitu kan. Tidak apa-apa, itu hak mengekspresikan joy karena dengan sebebas mungkin silakan. Yang penting tidak melanggar norma-norma kesopanan gitu kan. Aku suka cita, mau apa kamu? Ya enggak boleh gitu kan. Atau kalem juga kayak adiknya Mas Wahyu ini, Vena ini ya. Gereja itu harusnya begini nih loh, ekspresinya itu ekspresi sukacita. Jangan ekspresi dalam gereja itu ekspresi konflik, ekspresinya pertengkaran, ekspresinya adalah ekspresi perpecahan, jangan. Gereja ekspresinya itu jangan ekspresi curiga. Gereja ekspresinya jangan ekspresi yang apa? Kebencian, iri hati, jangan. Gereja itu harusnya begini. Kenapa? Karena di dalam gereja itu kan Injil itu dihidupi. Ingat, Injil tadi mendatangkan kesukaan besar. Kesukaan besar itu kara megas, joy yang great joy. Sukacita yang besar gitu ya. Jadi sukacita itu bukan sebuah pengalaman yang datang dari keadaan yang menguntungkan, seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi sukacita itu pemberian Tuhan kepada orang-orang yang beriman. Kevin, kamu beriman, Mbak Vin? Benar. Nah, kalau beriman sungguh-sungguh, Vin, harusnya di sini tuh ada sukacita. Ya.
harusnya ada sukacita. Beres, artinya kita tuh nggak usah sepaneng-sepaneng gitu ya. Santai lah gitu. Tuhan menyertai kita kok, gitu kan. Kenapa hidup kita itu kenceng? Karena kita nggak beres sama Tuhan. Betul? Kalau kita beres sama Tuhan, kita santai kok. Kita tenang, ada sukacita di sini. Jadi sukacita itu anugerah pemberian Tuhan. Jadi sukacita atau kara adalah perasaan sejahtera terdalam. Jadi bukan cuma di permukaan, dia betul-betul paling dalam. Yang ada dalam hati orang yang mengetahui segala sesuatunya baik-baik saja antara dia dengan Tuhan. Kalau Bapak Saudara masih nyimpen dosa yang paling dalam, orang lain mungkin nggak tahu, delik ini, dan itu belum beres sama Tuhan, susah keluar kara ini. Kalau kita masih terluka, kita masih belum beres hubungan sama orang, kita juga karena gini, kalau kita nggak beres sama orang, Tuhan bilang gini loh, kalau kamu nggak bisa mengampuni saudaramu, Bapamu juga nggak akan mengampuni kamu. Bukan artinya itu, wah Tuhan itu sangat banget, kejem banget gitu ya. Tapi artinya hubungan kita sama Tuhan itu terganggu gitu loh. Nggak beres soalnya. Tapi orang yang merasa bahwa saya baik-baik sama Tuhan, itu ada kara. Beda Bapak Ibu. Bukan kita tiap hari ketawa-ketawa sendiri, enggak loh ya. Wah berarti kalau kara aku harus sukacita terus ya. Kan loh, pawane kobongan. Ya enggak gitu kan. Ya kita tetap harus pateni gitu kan. Dan cukup banyu atau apa, keset basah gitu. Tetap harus menyelesaikan masalah. Ujian, dia enggak terus santai orang sasinau, ya tidak. Tetapi artinya ada sukacita gitu loh di dalam. Tapi kita beres enggak sama Tuhan. Itulah Bapak Ibu. Jadi, nah gereja juga saya rindukan tuh kayak gini nih. Wajahnya tuh happy gitu ya. Karena sekarang bayangkan gini. Kalau kita di luar aja itu sudah pusing gitu ya, mumet gitu. Pekerjaan, keluarga, datang ke gereja, orangnya enggak begini, orangnya cemberut semua. Suasananya tegang semua. Bapak Ibu, apa kita tuh terus nggak ngerasa bahwa kok gereja suram kok gini, gereja kok rasanya apa gelap, bukan gelap karena lampunya gitu, tapi karena apa namanya suasananya itu tegang gitu. Tidak tuh. Gereja kalau kayak gini ada sukacita itu indah gitu loh. Pulang itu senyum, happy, dan siap lagi untuk melewati masalah berikutnya, melewati tantangan hidup berikutnya, beres gitu. Itu kara. Nah sekarang gini Bapak Ibu, malaikat bilang jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saya ulang sekali lagi, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Apa tadi kesukaan besar? Kara megas. Kara itu apa? Sukacita yang dari dalam, yang tidak bisa dibeli dengan apapun yang terjadi di luar. Untuk seluruh bangsa. Apa makna pentingnya, kenapa saya mengulang berkali-kali? Artinya begini, bahwa sebelum ada pendamaian antara manusia dengan Allah, karena tujuan Yesus datang ke dunia adalah memperdamaikan manusia dengan Allah, diperdamaikan melalui anugerah Kristus, maka semua kesukaan yang kita rasakan itu palsu dan temporer. Saya ulang sekali lagi, malaikat kan datang, aku memberitakan kepadamu kara megas gitu kan, sukacita yang besar, sukacita yang gede banget, sukacita itu yang betul-betul dari dalam, bukan yang karena di luar dapat THR tadi. Artinya malaikat itu sedang bicara sama gembala-gembala bahwa aku datang bawa buat kamu. Berarti sebelumnya tidak ada kesukaan besar semacam ini di dunia. Saya ulang sekali lagi, ben gak bingung. Malaikat datang, woi guys, aku datang membawa kesukaan besar untuk kamu. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada kesukaan besar di dunia ini. Karena dirampas oleh dosa, dirampas oleh pelanggaran. Bapak Ibu, gak ada yang indah di dunia ini ketika dosa bercokol di dalamnya. Karena upah dosa ialah maut, kebinasaan. Dosa itu ngeri. Nah, malaikat datang dan bilang, aku bawa kesukaan besar. Mulai saat ini, hubungan manusia dengan Allah
ada harapan yang baik. Akan diperdamaikan. Setelah diperdamaikan, kesukaan ini akan mengalir dalam dunia ini. Jadi sebelum kita diperdamaikan dengan Allah, tidak akan pernah kita bisa rasakan kesukaan besar. Sebelum Bapak Ibu Saudara beres sama Tuhan, sebelum kita ini meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita pribadi, maka segala kesukaan itu palsu dan temporer. Duit nih, siapa yang gak senang duit? Gak ada lah. Saya tanya, Bapak Ibu kalau punya uang banyak, senang gak? Kalau punya uang banyak senang gak Pak Asih? Senang. Tapi kalau punya uang banyak senang, dan senangnya itu karena uangnya banyak, begitu uangnya gak banyak, berarti gak senang. Lah kan saya tanya tadi, perhatikan, Bapak Ibu senang gak punya uang banyak? Senang. Punya uang banyak, senang. Artinya berarti senangnya kita itu karena uangnya banyak gitu. Kalau uangnya gak banyak, berarti gak senang. Loh, karena kita sudah punya Tuhan Yesus. Nangkep maksud saya? Karena kita sudah punya Tuhan Yesus. Kalau kita gak punya Tuhan Yesus, maksud saya gini, kalau kita ini punya uang banyak, senang, berarti senangnya karena uang banyak. Gitu loh. Tapi kalau yang banyak ini nggak ada, terus kita juga nggak senang, yaitu karena memang manusia sebelum menemukan Yesus tidak akan pernah menemukan kesenangan yang kekal, sifatnya temporer dan palsu. Mereka yang nggak kenal Tuhan, Bapak Ibu kenal Tuhan, makanya bisa bilang senang saya. Ya puji Tuhan, sudah kenal Tuhan. Tapi coba cek yang di luar sana. Bisa nggak begitu? Susah rasanya. Pernah kan saya ceritain ya ketika suatu kali saat ketika saya masih ada di sebuah gereja kami kebanjiran, saya pernah ceritain itu kan ya, gereja kami kebanjiran sampai tinggi, kami sampai ngungsi di loteng. Lalu salah seorang ibu-ibu yang cukup sepuh yang bersama-sama dengan kami koster gereja, dia nyeletuk di atas loteng gereja itu. Wes banjir wes bersyukur gitu kan. Nah tanpa kami sadari ada seorang bapak di samping gereja kami, di gang begitu, karena kan banjirnya juga berarti melanda gang itu kan. Bapak itu lagi getek-getekan gitu, menggunakan meja. Bapak itu mendengar suara ibu yang bersama-sama dengan kami banjir bersyukur gitu kan. Bapak itu langsung nyeletuk gitu kan, banjir bersyukur gitu kan. Nah dia gak kenal Tuhan. Nah kami yang di atas ini kan orang-orang Kristen yang percaya sama Yesus, yang penting sound system semua udah kami selamatkan. Walaupun akhirnya badan saya itu isinya oli lah, karena di gereja kami dulu ada bis, sepeda motor saya aja turun mesin, sepeda motor Mas Iwan turun mesin, semua turun mesin gitu kan. Yang penting alat-alat musik gereja terselamatkan, semua barang-barang penting, dokumen-dokumen terselamatkan. Nah bapak itu bilang banjir bersyukur, dia nggak ngerti konsep bahwa ada sukacita di dalam hati karena Kristus. Nah kami kan orang Kristen ada Roh Kudus, paham. Orang dunia nggak ngerti. Nah, dia bilang banjir bersyukur, nggak lama geteknya balik Bapak Ibu Saudara. Itu real story. Saya ada, Mas Iwan masih hidup juga ada di sana gitu. Real story. Bener, ya Mas Iwan ya. Bapak itu ngomong banjir kok bersyukur, dia gini-gini tiba-tiba lah gitu kan. Kami mau ketawa takut dosa gitu kan. Kalau nggak diketawakan mau ya lucu gitu kan. Apa ya Tuhan yang balik ya? Saya nggak ngerti saya gitu kan. Tapi yang jelas mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka menikmati kegembiraan yang menggebu-gebu dan memabukkan ini. Apa saja hal-hal di dunia ini yang menggebu-gebu dan memabukkan, tapi kita tahu itu tidak akan bisa mengisi hati nurani kita. Akan hanya terus membuatnya haus dan kosong kalau kita mendasarkan pada itu. Kalau orang Kristen, kita yang mendasarkan pada Kristus, kita udah aman. Pasti tetap sukacita ada. Tapi orang dunia kan banyak. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak termasuk yang akhirnya menikmati kegembiraan yang menggebu-gebu dan memabukkan ini. Tapi kira-kira apa saja sih kegembiraan yang menggebu-gebu dan memabukkan, Pak? Nggak usah pura-pura nggak tahu lah, banyak pasti kan. Apa bahasnya? Uang, ya kan. Duit, uang.
Makin digelondor, wah makin seneng. Gelondor, wah seneng. Puji Tuhan, wah rasanya nggak pernah puas gitu kan. Tapi di sini nggak ada, karena kan kita semua kan cinta Tuhan semua, ya kan. Tapi orang-orang di luar sana yang menikmati kegembiraan dan menggebu-gebu memabukkan dengan uang ini, itu mau seberapapun uang yang mereka peroleh, tanpa ada pendamaian dengan Allah, nurani mereka akan terus merasa haus dan kosong. Pasti. Apalagi selain uang. Apa Sam? Apa Sam? Pacar, wis hati. Oh enggak, tadi yang jawab Pak Daniel loh gitu kan. Pacar, cinta gitu ya. Pacar katanya. Di sini ada yang sudah pacaran? Ada gitu. Memabukkan, menggebu-gebu. Begitu putus, wah. Lu Bu Evi kok ketawanya puas sekali. Ini sebentar perlu kita wawancara mungkin. Anak-anak muda sekarang itu kalau udah ngomongin pacar gitu kan, dunia serasa milik berdua. Ya kan? Katanya yang lain ngontrak katanya. Mesake banget lihat ada yang ngontrak. Hati-hati. Cinta itu memabukkan, betul. Hati-hati. Kalau kita berusaha untuk mengisi hati kita dengan cinta, tapi nggak ada pendamaian dengan Allah, tetap akan kosong. Uang, tapi nggak ada pendamaian dengan Allah, tetap akan kosong. Jadi permulaan dari sukacita sejati itu adalah merasakan penerimaan sempurna dari kasih Bapa. Hal inilah yang akan mampu memberikan ketenangan dalam hati dan pikiran kita. Begitu kita menyadari bahwa Tuhan Allah Bapa itu mengasihi saya apa adanya, bahwa saya dosa-dosanya diampuni, dibayar lunas oleh karya Yesus di atas kayu salib, ada ketenangan di sini, ada sukacita di sini. Amin. Tapi kalau itu belum cukup menyukakan hati Bapak Ibu, mau dikasih uang kayak apapun, mau bolak-balik merasakan cinta seperti apapun, kalau belum cukup dengan penerimaan Bapak, belum mendapatkan penerimaan Bapak, hubungan kita sama Tuhan belum beres, nggak akan ada yang bisa ngisi hati kita itu, nggak bisa. Jadi kita mau perhatikan sekali lagi yuk. Perkataan malaikat tadi, perhatikan baik-baik sekali lagi. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi apa artinya? Perhatikan, mengenai Injil, kita bukan harus bersukacita. Saya ulang sekali lagi, kita bukan harus bersukacita. Karena kalau kita masih harus bersukacita, artinya kita belum memahami Injil. Mengenai Injil, kita pasti diliputi sukacita besar. Injil bukan harus disambut dengan sukacita besar, karena Injil itu sendiri yang membawa sukacita besar. Saya tanya, perkataan malaikat tadi apa? Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Coba pahami baik-baik. Malaikat memberitakan kesukaan besar. Bukan malaikat berkata, bersukacitalah, karena hari ini telah lahir bagimu. Begitu? Tidak. Tapi aku membawa kesukaan besar. Jadi Bapak Ibu kalau masih harus bersukacita, berarti nggak memahami Injil. Hal yang sama kalau misalkan dalam kita pacar tadi misalnya, kamu tuh harusnya perhatian sama aku. Loh kalau masih harus perhatian, berarti nggak sayang. Masih harus. Kalau sayang, di dalam sayang itu ada perhatian. Nggak perlu harus dong. Nangkep Injil Bapak Ibu. Kita jadi orang Kristen itu harusnya tidak perlu didorong-dorong oleh worship leader. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih bersukacita lagi. Nggak butuh harusnya kayak gitu itu. Karena kita ini merasa, aku ini kudu neki. Sopo saya ini. Kalau sampai akhirnya Tuhan pilih saya. Bapak Ibu kita meyakini kan, bahwa di dalam kekristenan, iman percaya kita itu pemberian Tuhan. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu bukan karena kita pintar dan cerdas, tapi karena Allah memilih kita untuk menjadi
bilangan orang-orang yang diselamatkan. Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk mempercayai Yesus Kristus itu loh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu gadok sama omongan saya. Yesus itu bukan cuma nabi. Yesus itu bukan cuma utusan. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya ulangi sekali lagi. Injil bukan mengenai Injil kita bukan harus bersukacita. Kalau masih harus bersukacita, kita belum paham Injil. Injil itu kita pasti diliputi sukacita besar. Karena Injil itu sendiri mendatangkan kesukaan besar. Ketika kita memiliki Injil dalam hati, kita meyakini, punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, Bapak Ibu dengan sendirinya sukacita. Makanya memuji Tuhan tadi sekali lagi saya ingatkan, tidak perlu itu worship leader misalkan, Bapak Ibu mari kita lebih bersukacita. Tidak butuh Bapak Ibu, tidak butuh. Itu motivator dulu. Tapi kalau di gereja, kalau misalkan kita sungguh-sungguh menyadari kita ini nggak pantas tapi kita diselamatkan, kita harusnya nggak layak tapi Tuhan pilih kita, Tuhan sayang sama kita, dari dalam hati kita itu udah sendirinya ngalir. Makanya saya bilang, jangan-jangan selama ini kita nggak paham Injil, karena masih banyak orang-orang Kristen. Jangankan kok memuji Tuhan sukacita, wong berangkat ke gereja aja kadang-kadang masih harus didorong-dorong, bu ayo toh ke gereja. Seakan-akan kayak misalkan seorang cewek yang ngomong sama pacarnya, "Mbok yuk kayak apel ngono lho." Saya enggak connect gitu loh. Masuk apel aja masih harus disuruh. Kalau orang benar-benar sayang, malah teko terus malah. Pacarnya bilang, "Mbok kayak mulai ngono lho." Risih aku. Teko terus. I love you Pul, ayo ngerti gitu kan. Tapi Tuhan gak akan ngomong gitu sama kita gitu kan. Kowe meneh gitu, mbok ora sanda gitu kan. Bercanda ya, bercanda. Tapi nangka maksud saya kan, kalau sayang, mosok ya, mbok kowe apel, mosok ngakune pacar ora tau apel gitu. Bapak Ibu kalau sayang sama Tuhan menyadar. Bu Evi lagi. Kalau kita ini menyadari, kita ini betul-betul bersyukur. Ada Injil dalam hati kita, kabar keselamatan, Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat itu. Dengan sendirinya loh kita ini datang beribadah, happy, sukacita, antusias. Setuju enggak? Enggak perlu saya nyuruh-nyuruh, saya dorong-dorong, enggak butuh Bapak Ibu. WL juga. Mari kita lebih bersemangat, enggak butuh. Apa misalkan kalau nyembah gitu kan, mari kita menyembah lebih khusyuk lagi, lebih serius lagi. Ya enggak apa-apa kalau hanya sekedar untuk mengingatkan, boleh. Tapi kalau semua jemaatnya ini memahami Injil, dengan sendirinya itu menyembah udah nikmat aja. Dengan sendirinya memuji itu antusias aja. Kenapa? Karena Injil itu membawa kesukaan besar. Jadi gampangannya begini. Kalau raja-raja di dunia datang, harus disambut dengan gegap gempita. Harus ada karpet merah. Harus dipersiapkan dengan yang luar biasa. Nah raja yang satu ini nggak butuh disiapkan kayak gitu. Nyatanya dia lahir di palungan, di kandang domba. Ya kan? Sederhana. Kenapa? Dia nggak perlu kemewahan. Karena dia sendiri memiliki kemuliaan. Amin. Dia nggak butuh disambut. Karena dia nggak butuh sambutan yang meriah sukacita, enggak. Karena dia sendiri yang membawa sukacita itu. Di dunia yang kehilangan harapan, di dunia yang gelap, di dunia yang sudah ngeri ini, dia sendirilah pengharapan itu. Jadi nggak butuh disambut yang meriah. Makanya kalau saya bilang Natal itu, kalau kita masih harus maksa Natal itu ya kudunya meriah, oh tidak harus. Yang harusnya meriah bukan ibadah Natalnya, kita ini loh yang harusnya meriah. Sukacita, happy. Kenapa? Saya punya Injil kok. Gitu loh. Ya. Hanya oleh Injil kabar baik, kabar tentang kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang telah memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah, yang mampu melahirkan kesukaan besar dalam diri manusia. Tanpa ini tidak ada. Bisa. Di luar Injil, apapun yang Bapak Ibu miliki tidak akan mampu mengisi kepuasan yang sempurna, yang sejati. Tidak bisa.
Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya Injil, wah sudah, yang lain itu bonus. Kayak yang Pak Si bilang tadi, punya uang banyak, sukacita. Tidak punya uang, sukacita. Saya punya Yesus kok. Saya punya kepastian keselamatan, dan yang pasti hubungan saya sama Allah diperdamaikan. Tidak ada yang tersembunyi saya sama Allah. Kecuali Bapak Ibu masih nyimpan dosa ya, saya nggak ngerti. Kecuali Bapak Ibu masih nyimpan akar pahit, nggak mau ngampuni orang, tadi hubungan kita sama Allah terganggu. Tapi kalau kita beres, hubungan kita sama Allah baik, happy lah pasti, sukacita, yakin saya. Ya, yang ketiga, Injil itu bukan pencanangan janji, tapi penggenapan janji. Kenapa ini penting? Injil kabar baik tadi, aku memberitakan kesukaan besar. Injil diberitakan kepada para gembala, diberitakan kepada dunia ini. Ini bukan pencanangan janji, bukan garis start, tapi itu adalah penggenapan. Itu adalah finish line, itu garis akhir. Maksudnya apa? Nah, saya terangkan dengan cepat. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Kota Daud ini Bapak Ibu. Kata kota Daud ini, yang saya cetak merah tebal ini punya makna penting. Perhatikan, bangsa Yahudi itu punya konsep tentang namanya Mesias. Mesias atau Mesiah itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunaninya Mesiah itu Kristos. Ini nih, Kristus. Kalau bahasa Indonesia jadi Kristus. Bahasa Yunaninya Kristos atau Mesias. Itu artinya adalah yang diurapi. Kata Mesias itu artinya yang diurapi. Orang Yahudi itu mengenal konsep Mesias, yaitu konsep yang menantikan kedatangan seorang tokoh yang mampu membawa bangsa Yahudi menuju kejayaan. Mereka yakin bahwa Mesias yang dijanjikan itu akan datang kemudian dan berasal dari keturunan Daud. Mereka yakin akan hal itu. Nah, saya buka ayat ini dulu supaya Bapak Ibu Saudara paham dengan apa yang saya mau bahas. Cepat saja. Saya buka dulu. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 bilang begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Perhatikan, lalu Yeremia 23 ayat 5. Yeremia 23 ayat 5. Yeremia 23 ayat yang kelima. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Jadi nubuatan-nubuatan yang menyebutkan bahwa yang dijanjikan itu, bahwa Mesias yang diurapi itu akan datang dan berasal dari keturunan Daud, itu ada, bahkan masih ada beberapa lagi tulisan di ayat-ayat perjanjian lama yang menubuatkan hal ini. Nah, orang-orang Yahudi itu Bapak Ibu Saudara, itu ngerti betul hal ini. Karena mereka terus menanti-nantikan. Bahkan sampai sekarang mereka masih menantikan itu. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Makanya Yahudi itu tidak identik dengan Kristen. Enggak. Jadi kalau sekarang Palestina dengan Israel itu konflik, itu bukan masalah konflik agama. Karena di dalam Israel sendiri itu ada yang agamanya Yudaisme, yaitu Yahudi, ada orang Kristen dan ada orang Islam juga di dalam Israel. Bahkan di Palestina pun juga ada orang Kristen di Palestina. Ini betul-betul konflik politik begitu. Ya, nah saya nggak mau ngomongin politik, saya cuma mau bilang bahwa orang Yahudi itu mereka menantikan Mesias bahkan sampai hari ini. Beberapa hari yang lalu saya nonton satu berita di sosial media, Benyamin Netanyahu itu ketemu sama seorang rabi besar dan dalam perbincangan itu mereka tanya gitu kan, kapan Mesias itu akan datang? Sebentar lagi, katanya gitu. Jadi sampai sekarang pun mereka masih menantikan Mesias. Nubuatan yang tadi saya baca tadi, itu ada ciri-cirinya di situ. Ada penasihat ajaib, raja yang kekal, di kediaman Daud, begitu, kota Daud. Jadi ciri-ciri itu tuh orang-orang Yahudi mengenal. Gitu loh. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kasih gambaran begini. Tadi pagi juga saya kasih gambaran ini kepada ibadah pagi. Misalkan nih. Mas Lili ini seorang yang menyukai horoskop. Tapi horoskop itu
nggak bener ya. Saya nggak dorong Bapak Ibu untuk mempercayai horoskop itu ya, ramalan bintang itu loh ya. Enggak, saya cuma kasih contoh saja, kasih contoh. Mas Lili bintangnya apa Mas Lili? Pisces. Ya. Pisces itu berarti yang ikan itu ya? Betul ya, ikan ya. Nah, misalkan Mas Lili ini seorang yang percaya peramalan bintang itu, misalkan. Tapi Bapak Ibu jangan percaya sama ramalan bintang. Ini cuma ilustrasi, cuma contoh. Mas Lili baca ramalan bintang itu kan. Wah, aku mau baca dong. Keuangan lagi seret gitu kan. Lalu pekerjaan ini sangat melelahkan gitu. Kemudian asmara. Wah, ketika baca asmara itu agak panjang di sini. Bersiaplah si baju merah yang tersenyum dan berjalan menuju ke arahmu. Wah, gitu kan. Dibaca gitu kan. Lalu ketika dia baca keuangan seret, wah iya tenani seret gitu kan. Terus dia baca lagi pekerjaan melelahkan, wah kusel tenan memang. Tapi sing asmara wah deg-degan nih. Jujur terjadi. Suatu kali saat Mas Lili jalan-jalan di Solo Square gitu kan, di tempat keramaian banyak. Tiba-tiba ketika dia lagi jalan-jalan di Solo Square itu, di banyak orang itu, tiba-tiba dia melihat ada seorang perempuan berbaju merah. Sudah gitu, ais. Kebetulan aja gitu kan ya. Atau saya ganti bajunya, ais. Udah terlanjur lah ya, terlanjur. Berbaju merah. Terus dia ingat lagi. Tersenyum. Perempuan ini kok juga tersenyum ke arah saya. Sudah gitu berjalan ke arahmu. Wah, gitu kan. Lalu kan Jojo iki. Wah ini. Hati mulai berdegup kencang gitu kan. Pandangan pertama begitu menggoda gitu kan. Oh, jangan-jangan ini. Tapi ini cek iya. Wah, ini goro-goro baju merah ini. Tapi saya nggak ngajari. Cek. Ya. Sampai mana tadi? Baju merah ya, baju merah. Saya nggak ngajari Bapak Ibu percaya horoskop, tapi saya cuma mengilustrasikan. Yang ramalan tadi, Mas Lili membacanya itu, bersiaplah si baju merah yang tersenyum berjalan ke arahmu dalam asmara. Ada orang baju merah, gitu kan, senyum berjalan ke arahnya Mas Lili. Jangan-jangan ini gitu kan. Tapi saya nggak ngajari, sekali lagi nggak ngajari horoskop ya, enggak. Nah itulah yang dirasakan orang Yahudi ketika mendengarkan malaikat itu bicara, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Duh, kita sedang menantikan yang akan menyelamatkan kita, membebaskan kita dari penjajahan Roma ini, yaitu Kristus, Mesias. Karena itulah yang dijanjikan, yang diurapi itu akan datang. Tuhan, Kurios, penguasa. Tuhan ini bahasa aslinya Kurios, juga bisa diartikan penguasa. Jangan-jangan ini, ditambah lagi ada embel-embel di kota Daud. Wah, ini jadi membuat mereka, ini. Nah, maksud saya, kita bacanya biasa saja, tapi bagi mereka yang terus menantikan, Bapak Ibu Saudara tahu tembok ratapan itu, mereka selalu berdoa di tembok ratapan menanti kapan itu Mesias datang. Jadi ngelotok sekali ketika ada kabar bahwa ada juru selamat soter, yaitu Kristus, Mesias, Tuhan, Kurios, dan itu ada lahir di kota Daud. Wah, ini yang dijanjikan itu digenapi. Hanya sayangnya bagi bangsa Yahudi, mereka ini tidak meyakini pada akhirnya bahwa Yesus itu Mesias pada akhirnya. Tapi berjalan ketika Yesus ada di dunia, mereka sempat meyakini loh. Makanya kan Bapak Ibu Saudara tahu Yesus kemana-mana pergi itu kan ribuan orang mengikuti loh. Ya karena Yesus ini diharapkan yang akan menjadi pembebas mereka. Kenapa akhirnya pada tercerai-berai? Karena pada akhirnya Yesus malah mati. Matinya di mana? Di kayu salib lagi. Harapannya Yesus akan menjadi raja. Ya, Mesias yang diurapi. Mereka berbicara mengenai raja. Lalu menjadi soter, juru selamat mereka yang akan membebaskan mereka. Loh kok malah jadi penjahat? Loh kok malah mati? Loh kok malah disalib? Loh kok? Wah, bukan berarti. Makanya sampai sekarang orang Yahudi, Yudaisme, mereka menolak, mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi berbeda dengan kita.
Ketika malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, soter, penyelamat. Yaitu Kristus, Mesias yang dijanjikan. Raja itu, Tuhan, Kurios di kota Daud. Bagi mereka janji ini belum tergenapi, tapi bagi kita janji ini tergenapi. Yesus itu soter bagi kita, juru selamat, yang membebaskan kita dari hukuman dosa, menaklukkan kebinasaan dan merahmati kita keselamatan. Ayatnya Titus 3:4-7. Ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Perhatikan, dia akan menyelamatkan atau dia telah menyelamatkan? Saya tanya lagi, akan menyelamatkan atau telah menyelamatkan? Kalau akan itu belum, kalau telah sudah. Bapak Ibu sudah selamat? Bapak Ibu sudah selamat? Yakin, ada kegembiraan besar. Dia soter kita, dia menyelamatkan kita. Perhatikan, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik kita itu kain kotor, kata firman Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak kain kotor itu? Ketika firman Tuhan bilang perbuatan baikmu itu adalah kain kotor di mataku. Nah, kain kotor itu maksudnya adalah kain yang untuk ngelap, darah kotor menstruasi wanita. Itu kain kotor. Yang dituliskan oleh Yeremia kalau saya tidak salah. Maafkan kalau saya salah, agak-agak lupa saya. Tapi ayat itu ada, bahwa perbuatan baikmu itu adalah kain kotor. Itu adalah kain, sebutan kain untuk membersihkan darah kotor yang keluar ketika wanita dapat tamu bulanan. Bayangin, Tuhan bilang perbuatan baikmu itu kayak itu. Gak berharga apapun, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kamu. Karena dosa kita sudah terlalu ngeri. Dosa manusia itu ngeri, pemberontakan kepada Allah. Yang bisa ngerampung ya Allah sendiri. Jadi manusia turun ke dunia. Yesus karena rahmatnya, bukan karena perbuatan baik. Karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Perhatikan, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, siapa? Juru selamat, soter. Digenapi? Digenapi. Halo, digenapi? Digenapi. Jadi Yesus itu apa? Juru selamat. Yang kedua, malaikat tadi bilang juru selamat yaitu apa? Kristus. Kristus itu Mesias. Artinya yang diurapi, the anointed one. Penggenapan janji bahwa akan ada raja. Bahkan Yesus adalah raja yang kekal, yang memimpin kita kepada kehidupan dan kedamaian. Rasul Paulus pernah berkata kepada anak rohaninya Timotius, perhatikan kata Rasul Paulus ini. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal. Tergenapi, Yesus itu Raja segala zaman. Orang Israel kalau mau jadi raja harus diurapi. Daud diurapi, Saul diurapi. Yesus dia Raja segala zaman. Jadi Kristus yang diurapi ini tergenapi dalam pribadi Yesus. Amin. Tergenapi. Yang ketiga yaitu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan itu Kurios atau Tuan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita ketemu Yesus, siapa Tuan kita? Saya. Betul? Sebelum Bapak Ibu Saudara percaya sama Yesus, siapa Tuan kita? Saya. Tapi begitu kita ketemu Yesus, Tuan kita, Yesus. Waktu kita menjadi Tuan atas diri kita sendiri, kita ini menderita karena pelanggaran kita. Kebanyakan masalah kita itu bukan karena Tuhan menghukum kita loh Bapak Ibu. Masalah kita itu karena kita yang bikin. Karena kita tidak bisa memilih dengan baik, kita tidak memilih dengan bijak. Karena kita menjadi Tuan atas diri kita sendiri. Tetapi sekarang kita menemukan peristirahatan dan kegembiraan sejati. Kenapa? Kita tidak lagi harus pusing memikirkan diri kita. Sekarang kita menyerahkannya kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Di dalam Tuhan ada kedamaian abadi dan sukacita besar. Roma 6:23 bilang begini, upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Hidup kekal kita ada di mana? Dalam Kristus Yesus, siapa? Jadi kedamaiannya Bulia, kedamaiannya Mas Lili, kedamaian saya. Itu karena saya memastikan saya hidup kekal Pak Herman. Saya hidup kekal nanti. Di sana, surga kelak. Saya nggak perlu pusing.
Apakah saya nanti selamat enggak ya? Apakah saya nanti ketika mati betul-betul hidup saya sudah baik sehingga saya pantas untuk selamat? Enggak. Jawaban itu sudah bisa kita jawab sekarang. Kalau Bapak Ibu sudah percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, hidup kekal itu ada bersama-sama dengan kita. Karena kita tidak bisa mengupayakan keselamatan kita sendiri. Bapak Ibu kita ini kayak penumpang kapal yang tenggelam. Kita nggak bisa menyelamatkan diri. Kita butuh orang yang masih ada di kapal untuk meraih kita. Semua orang di dunia ini sudah berdosa. Satu-satunya yang hanya bisa menyelamatkan yang terhampar lagi tenggelam di laut itu, satu-satunya yang benar dan kudus, siapa? Yesus saja. Injil bagi orang percaya bukan pencanangan janji yang kemudian hari harus digenapi, tapi Injil itu sendiri adalah penggenapan janji. Jadi Injil bukan garis start Bapak Ibu, Injil itu garis finish. Yesus Kristus datang ke dunia menjadi Tuhan Juru Selamat kita. Maksud saya begini, Bapak Ibu kalau percaya sama Yesus, sudah, tenang. Bukan itu baru mulai. Percaya Yesus, wes, berarti sekarang saya harus jadi orang baik supaya saya masuk surga. Enggak. Yesus itu bukan start. Yesus itu finish. Begitu Bapak Ibu terima Yesus, jaminan keselamatan. Finish. Nah jadi kalau kita nggak memahami Injil, kita nggak akan bisa bersuka cita. Tapi kalau kita memahami Injil, ada sukacita besar Bapak Ibu. Kenapa? Dia datang langsung. Kabar ini bukan buatan saya. Kabar ini datang langsung dari surga. Yang kedua, kabar ini tidak perlu disambut dengan sukacita, karena kabar inilah yang mendatangkan sukacita. Dan yang ketiga, perhatikan Injil ini. Luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau meyakininya, kita mau mempercayainya dengan sungguh-sungguh, ini adalah akhir, bukan start. Ini penyelesaian, tuntas. Bapak Ibu, saya lagi menyelesaikan tesis. Selama tesis itu belum selesai, isinya cuma stres, sepaneng, deg-degan, mikir. Begitu kemarin Sabtu saya kirim tesis saya ke dosen, apa yang saya rasakan? Apa yang saya rasakan? Lega, karena sudah tuntas. Bapak Ibu Saudara percaya sama Yesus, itu tuntas. Harusnya lega. Amin. Sudah tuntas. Karena jaminannya di situ. Di luar itu enggak ada. Saya tutup. Kesimpulannya, dalam memahami Injil sudah kita meyakini bahwa Injil bukan datang dari manusia, tapi datang kepada manusia. Injil itu bukan disambut dengan kesukaan besar, karena Injil itu justru yang membawa kesukaan besar. Injil itu bukan pencanangan janji, tapi Injil itu penggenapan janji. Nanti dipikirkan lagi di rumah. Tapi kalau kita memahami ini, Bapak Ibu, rasa-rasanya nggak mungkin nggak sukacita. Rasa-rasanya nggak mungkin nggak bersyukur. Karena kita memiliki Injil ini. Tuhan memberkati, pemain musik boleh maju ke depan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita merenungkan firman dan juga mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita tunduk kepala. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Sudahkah kita sungguh-sungguh bersukacita karena Injil? Sudahkah kita sungguh-sungguh berbahagia karena memiliki Injil? Karena Injil ini datang kepada manusia. Inisiatif ini datang dari Allah. Tuhan sendiri yang memulai. Injil ini datang kepada manusia, membawa kesukaan besar dan menyelesaikan pencarian kita. Dia menyelesaikan apa yang selama ini harus kita tanggung, yaitu perjuangan melawan dosa. Yesus datang sebagai juru selamat. Seakan dia berkata, "Minggir anakku, ini bagianku." Sudahkah kita bersukacita mendengar kabar baik ini? Terima
kasih Bapa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia Ya. dan sempurna, Hanya Engkau yang layak disembah. hanya Kau layak disembah. Mari saya undang Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Mari kita mengatakan bersama-sama, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, Dalam janji-Mu kemenanganku. selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu Terima kasih Bapa. kemenanganku. Yes Tuhan, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Juru selamatku dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dialah Yesus juru selamatmu,
Sebab dialah Yesus yang diurapi itu, Raja yang kekal, Raja segala zaman. Dialah Kurios, dialah penguasa atas hidup kita. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Masa depan pasti bersamanya. Ada hidup kekal, ada kepastian keselamatan. Maka bersukacitalah. Tidak perlu kita takut lagi, tidak perlu kita cemas lagi. Keselamatanmu ada di dalam tangan Yesus. Ku percaya ku diselamatkan. Oh, Yesus Engkau, Yesus Kaulah Juru Selamat. Ku bersyukur, ku Yesus Engkau. Saya minta tolong dengan hormat Pak Iwan dan juga Mas Anugrah Adi untuk mempersiapkan diri melayani perjamuan kudus. Untuk kita mempersiapkan hati sekaligus menyambut perjamuan kudus sambil mengingat, menghayati karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sekali lagi mari kita berkata bersama-sama bahwa dialah Juru Selamat. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Mu selamanya. Yes, makasih Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan adalah Juru Selamat atas kehidupan kami. Kami percaya, kami imani, dan akan terus kami pegang teguh sampai Tuhan panggil kami kembali pulang. Ada kepastian keselamatan, ada kepastian hidup yang kekal, dan sukacita yang besar itu mengalir limpah keluar dari hati kami, yang bukan didasari hal-hal dunia ini, tetapi sukacita itu datang karena hubungan kami dengan Allah diperdamaikan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib Tuhan, pengorbanan-Mu. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Betapa mahal darah yang tercurah, betapa mahal daging yang terobek, betapa ngeri pengorbanan-Mu. Tetapi Engkau melakukannya karena Engkau mengasihi kami manusia dan rindu memberikan kehidupan bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan layakkan, kuduskan, sucikan, agar kami layak pantas untuk mengambil bagian perjamuan kudus, seraya mengingat, menghayati pengorbanan-Mu di kayu salib. Urapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pelayan perjamuan kudus, Tuhan pakai, sucikan, layakkan, untuk boleh melayani setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dari bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Pelayan perjamuan kudus silakan membagikan, jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Apakah ada yang belum menerima? Sudah semua?
Kita bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kita persiapkan roti. Kita taruh di tangan kanan kita. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita merenung. Mengingat kembali bahwa oleh karena dosa dan pelanggaran kita, seharusnya kita binasa dalam kekekalan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Betapa beruntung Bapak Ibu Saudara memiliki Yesus. Mari bersyukur, memeriksa hati, memeriksa diri sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kita akan angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Taruh tangan kiri di dada masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami menjadi ciptaan yang baru. Kami dikuduskan, kami disucikan, kami dibenarkan. Kami bersyukur untuk darah yang tercurah, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Dan Tuhan, biarlah kami boleh memahami Injil dengan benar, kami boleh meyakininya dengan sungguh, dan bahkan kami boleh mewartakan Injil dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Kami terima seluruh berkat perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah melakukan perjamuan kudus. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama memberi yang terbaik. Kita siapkan persembahan kita, pelayan-pelayan bisa mempersiapkan diri, dan kita akan bersatu hati di dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Asih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kau telah begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menerima anugerah-Mu ya Tuhan, dan kami boleh diingatkan akan firman-Mu ya Tuhan.
kami menerima Injil dengan benar dan mewartakannya dengan benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan sebentar kami memberi melalui persembahan ini ya Tuhan, yang sudah kami siapkan dari rumah. Dan ya Tuhan, berkati persembahan ini, sucikan, kuduskan, dan kami percaya persembahan ini dapat Kau pakai ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini, semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan beri yang terbaik bagi Allah kita. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti, monggo Mas sami nderek Gusti, monggo Mbak sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Monggo Bu, sami nderek Gusti, monggo Pak sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti, monggo Mbak sami nderek Gusti, monggo Mas sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya, hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Info sepekan yang perlu saya sampaikan di sore malam hari ini. Yang pertama adalah besok hari Senin ada latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian di hari Selasa ada pendalaman Alkitab untuk teman-teman usia remaja. Saya menghimbau teman-teman remaja yang rindu untuk memperdalam firman Tuhan bisa bergabung di pendalaman Alkitab bersama dengan Mbak Dita, Mas Adi dan Mas Nunus itu. Kemudian di hari Rabunya, Rabu pagi pukul 10 pagi di Radio Immanuel ada program Kristal bersama dengan Bapak Daniel, Bapak Heri dan Ibu Retno. Nanti mungkin bergantian. Saya harap Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu-waktu luang di jam-jam 10 bisa menyaksikan, bisa mendengarkan. Di grup WA kemarin boleh kita saksikan banyak sekali yang terberkati melalui program Kristal ini. Mari kita sama-sama lebih lagi mencintai firman Tuhan dan iman kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan malam harinya ada Oikos Ngipang pukul 6:30 malam di tempatnya Mas Pandu. Kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6 sore untuk ibadah raya yang pertama, kemudian pukul 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Hari Jumatnya ada menara doa MCC pukul 6 sore
Saya rindu Bapak Ibu Saudara boleh mengambil bagian sebagai pendoa-pendoa, karena banyak sekali doa-doa, kerinduan-kerinduan GKI MCC yang bisa kita naikkan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu Saudara bisa datang di Menara Doa setiap hari Jumat pukul 6 sore. Kemudian hari Sabtunya ada ibadah pemuda remaja Metanek pukul 5:30 sore. Teman-teman yang belum join, yuk join di ibadah Metanek bersama dengan teman-teman yang lain. Kita boleh bertumbuh semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan hari Minggunya kita akan kembali lagi berjumpa di ibadah raya. Untuk ibadah raya yang pertama pukul 8 pagi di UKS. Kemudian pukul 5 sore di tempat ini kita akan sama-sama beribadah kembali. Demikianlah info sepekan yang perlu saya sampaikan. Baik, tidak ada pemain yang lain, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih kedatangannya, terima kasih kebersamaannya. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat yang kami terima malam hari ini. Dalam puji-pujian kami bersukacita, ada pengharapan, ada sukacita yang mengalir luar biasa Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan kami Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oleh karena itu sudah pantas kami bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Lewat firman Tuhan kami terus diasah, dipertajam untuk mengerti isi hatinya Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi murid Kristus yang sejati, yang dewasa, meninggalkan kekanak-kanakan kami, tetapi menjadi pribadi Kristen yang dewasa, yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan benar, dengan sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pelayan-Mu Tuhan yang sudah terlibat pelayanan apapun yang dilakukan malam hari ini. Tuhan percayakan tambah hari, tambah berkat-berkat, kepercayaan, talenta. Tuhan percaya pelayanan-pelayanan lebih lagi. Bukan untuk kesombongan kami, tapi semata-mata agar lingkup pengaruh kami diperluas, semata-mata agar semakin banyak jiwa terlayani, semakin banyak jiwa boleh terjangkau, semakin banyak jiwa diselamatkan. Itu kerinduan kami Tuhan. Tuhan terlebih berkati juga seluruh jemaat yang sudah hadir malam hari ini. Berkati dalam keluarganya, menjadi keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih mesra, diberkati menjadi rukun Tuhan. Suami, istri, anak, orang tua, anak-anak dengan saudara semuanya, seisi rumah kami semua menjadi baik, sukacita, damai sejahtera ada dalam rumah kami, seisi rumah kami diselamatkan, menjadi percaya kepada Tuhan. Itu doa kami, pengharapan kami. Kami juga berdoa untuk pekerjaan tangan kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, setiap pintu-pintu kesempatan Tuhan buka, dan Tuhan berikan kami hikmat untuk dapat menangkap timing, kairosnya Tuhan, untuk kami dapat mengelola, kami dapat melakukan setiap kesempatan peluang dengan baik. Dan Tuhan berikan kami hikmat untuk mengelola usaha kami, mengelola pekerjaan kami dengan baik. Sehingga berkat-berkat boleh semakin banyak Tuhan percayakan kepada kami, bukan untuk memperkaya diri, tetapi kami boleh pakai untuk boleh melayani sesama kami, memberkati banyak orang, dan juga melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga berkati dalam setiap tantangan kehidupan yang kami hadapi hari-hari ini. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, kami percaya bahwa ada jalan keluar tepat pada waktunya. Tuhan akan memampukan kami, menguatkan kami, menolong kami, menopang kami. Dan Tuhan yang akan melewati semua bersama-sama dengan kami, berjalan di hadapan kami, di depan kami, agar kami bisa menang mengatasi segala persoalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkati. Yang mau tes ujian, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, akal budi, kepandaian. Mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, Tuhan dipermuliakan. Banyak orang-orang, anak-anak yang lain melihat bahwa anak-anak kami, orang-orang Kristen ini berbeda. Sehingga hidup mereka menjadi berkat. Banyak jiwa juga akhirnya diselamatkan lewat prestasi-prestasi mereka. Terkhusus kami berdoa malam hari ini untuk yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Yani yang saat ini sedang kurang enak badan. Sejak Kamis kemarin, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan memberikan kesembuhan. Darah Yesus memberikan pemulihan. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan setiap sel-sel di dalam tubuh Bu Yani. Metabolismenya diperbarui.
Kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Boleh fit kembali, sehat kembali. Juga anak Niel Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Sakitnya disembuhkan, batuk, pilek, panasnya. Sehingga boleh kembali bersuka cita, boleh beraktivitas. Kami percaya bahwa kesehatan kami ada di tangan Tuhan. Tuhan penyembuh kami, Tuhan pemulih kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Acara-acara selama sepekan ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pelayanan-pelayanan tengah minggu, oikos berjalan dengan baik, dengan lancar. Banyak jiwa boleh terselamatkan, terberkati, terjangkau. Dan kerinduan kami dimanapun Tuhan utus kami boleh menjadi berkat di sana. Terima kasih Bapak, panitia Natal dan HUT Gereja. Tuhan berikan hikmat, kekompakan, kreativitas untuk mengelola ini semuanya. Dan kami mau selenggarakan ini bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk mewah-mewahan, tapi kami mau selenggarakan ini sebagai ucapan syukur dan sekaligus untuk membawa jiwa-jiwa datang berjumpa pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang bersama-sama, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami, menjagai kami sampai di rumah dengan selamat, dan pertemukan kami pada kesempatan ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan bersama-sama menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Mari semua Tuhan, bukalah kedua tangan-Mu, dan mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita, cinta kasih kemurahan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera yang melampaui segala akal, sukacita, persekutuan bersama Allah Roh Kudus ada senantiasa melimpah-limpah termaterai dalam hati kita semua tanpa terkecuali, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat malam dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.